posisinya bisa penyerang kiri, lebih kuat di kiri sebenarnya, tapi dia bisa kanan dan di tengah. Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah. Untuk itu Erik melihat bahwa kita butuh pemain depan. Ya, ini memang benar. Karena pemain depan yang kita butuhkan untuk ada sana. Kita tidak tahu siapa yang sedang dibidik karena dalam konteks saya kemarin kan ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan dan bisa aja ada kejutan. Update tentang pemain yang saat ini sedang proses untuk menjadi warga negara Indonesia, dan ini juga pemain yang sudah lama kita tunggu-tunggu juga ingin bergabung ke Timnas Indonesia tentunya. Ini juga temanku sendiri yang aku sudah sering podcast bersama dia di YouTube channelku. Kurasa ada 3 atau 4 kali podcast. Timnas Indonesia kembali dapatkan tenaga baru, Pascal Struijk dan Joel Piroe siap jalani naturalisasi. Kabar menggembirakan kembali datang untuk dunia sepak bola tanah air. Setelah melalui proses panjang dalam memantau, mendiskusikan, serta menilai kebutuhan tim nasional di masa depan, PSSI akhirnya mendapatkan sinyal positif dari 2 pemain diaspora yang selama beberapa tahun terakhir terus berada dalam radar federasi. Mereka adalah Pascal Struijk, bek tengah berkelas Premier League, serta Joel Piroe, penyerang produktif asal Belanda yang tampil konsisten di kompetisi Inggris. Keduanya menyatakan bersedia menjalani naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia, sebuah keputusan besar yang menciptakan harapan baru bagi masa depan Garuda. Langkah ini menandai fase baru dalam perjalanan pembangunan skuad nasional, terutama dalam menyambut tahun ke depan. Nama Pascal Struijk bukanlah hal asing bagi publik Indonesia. Bek yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya ini selama bertahun-tahun dipantau oleh PSSI. Kariernya berkembang pesat sejak membela Leeds United, khususnya ketika menghadapi tim-tim besar di Premier League. Kemampuannya membaca permainan, ketenangannya saat mendistribusikan bola, serta fisiknya yang kokoh menjadikannya tipe bek modern yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Di sisi lain, Joel Piroe merupakan contoh penyerang berkarakter kuat. Produktivitasnya di Championship Inggris membuatnya menjadi salah satu striker paling menjanjikan yang berpeluang mengisi lini depan timnas. Dengan kemampuan finishing klinis, penempatan posisi yang tajam, serta gaya bermain agresif, Piroe dinilai sangat cocok dengan pola permainan menyerang yang ingin terus dibangun dalam tim nasional. Keputusan kedua pemain ini untuk membuka pintu naturalisasi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Proses komunikasi berlangsung bertahap, penuh pertimbangan, dan melewati berbagai diskusi internal PSSI mengenai kebutuhan tim. Meski demikian, semuanya berujung pada titik terang, Indonesia kembali mendapatkan opsi berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Kedatangan 2 pemain ini dipandang sebagai lompatan besar dalam aspek kualitas. Pada sektor pertahanan, Pascal Struijk memberikan sesuatu yang sangat jarang dimiliki oleh tim nasional sebelumnya, bek tengah berpengalaman Premier League dengan karakter pemimpin dan kemampuan membaca permainan yang matang. Dengan komposisi bek lokal muda yang terus berkembang, kehadiran Struijk dapat menjadi mentor alami sekaligus tulang punggung lini belakang. Sementara itu, hadirnya Joel Piroe memberikan warna baru di lini depan. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah penyerang potensial, produktivitas lini depan masih menjadi catatan penting dalam berbagai turnamen terakhir. Piroe didatangkan bukan untuk menghambat perkembangan pemain lokal, tetapi untuk menghadirkan kompetisi sehat dan standar permainan lebih tinggi. Para pelatih di Indonesia selalu menekankan bahwa kompetisi dalam skuad adalah kunci peningkatan performa. Kehadiran pemain kelas Eropa memperkaya taktik, mempercepat perkembangan pemain muda, dan memperluas opsi formasi serta gaya bermain. Salah satu poin penting yang membuat langkah ini begitu diapresiasi adalah niat serius keduanya untuk memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar menjalani proses administratif. Keduanya telah menegaskan kesediaan mereka untuk mempelajari kultur Indonesia, memahami identitas sepak bola nasional, dan menjalani setiap tahapan naturalisasi dengan sikap profesional. Mereka tidak hanya diminta untuk menjadi pemain berstatus WNI,
tetapi juga bagian dari program jangka panjang Timnas Indonesia. PSSI telah merancang peta jalan perkembangan tim, termasuk penguatan skuad menuju event besar seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, hingga eliminasi Piala Dunia berikutnya. Struk dan Piru diproyeksikan menjadi fondasi baru dalam rangka membangun generasi Garuda yang kompetitif di level Asia. Optimisme baru di mata supporter. Kabar masuknya dua pemain ini langsung menjadi sorotan besar para pecinta sepak bola nasional. Antusiasme supporter meningkat karena mereka melihat keseriusan federasi dalam menata ulang kekuatan tim nasional. Tidak sedikit yang menilai bahwa keduanya memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan tim saat ini, Struk sebagai pilar belakang, Piru sebagai mesin gol baru. Momentum ini juga mampu memicu harapan baru terkait performa timnas Indonesia dalam turnamen terdekat. Supporter sudah menunggu lama bagaimana rasanya melihat lini belakang setangguh tembok dan lini depan yang lebih efektif menyelesaikan peluang. Muncul juga optimisme bahwa dengan tambahan dua pemain diaspora ini, pondasi tim nasional semakin kokoh dan mampu bersaing secara konsisten, bukan hanya sesekali mencuri kemenangan. Kombinasi skuad lokal berbakat, diaspora yang telah berproses sejak muda, dan kehadiran pemain naturalisasi berkualitas Eropa diyakini akan menciptakan keseimbangan ideal. Langkah teknis PSSI, proses yang terukur dan berjenjang. PSSI menyadari bahwa naturalisasi bukan sekadar proses hukum, namun juga investasi jangka panjang. Setiap keputusan untuk menambah pemain diaspora harus melalui evaluasi menyeluruh legal dengan pemerintah Indonesia. Jika semua berjalan mulus, PSSI menargetkan keduanya bisa tampil dalam agenda resmi tim nasional pada tahun mendatang, tepat sebelum turnamen besar yang telah dijadwalkan. Sinergi diaspora dan pemain lokal, pondasi tim era modern. Naturalisasi Struk dan Piru juga memperluas ekosistem pemain diaspora Indonesia yang kini semakin besar. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI berhasil menyatukan berbagai talenta keturunan yang bermain di klub-klub luar negeri. Proses ini bukan hanya soal merekrut pemain baru, tetapi menciptakan identitas baru, Indonesia sebagai negara dengan talenta global. Dengan pola permainan modern dan persaingan internasional yang semakin ketat, kehadiran pemain diaspora dianggap sebagai penopang penting dalam menutup celah kualitas tertentu yang belum cukup stabil di kompetisi domestik. Para pemain diaspora juga berfungsi sebagai jembatan pengetahuan yang memperkaya pengalaman taktikal pemain lokal. Kedua pemain ini, dengan pengalaman bermain di Liga Eropa yang sangat kompetitif, diprediksi akan